Halo, selamat malam teman-teman. Kembali lagi di channel saya. Eh, Mudah-mudahan teman-teman semuanya dalam keadaan sehat di masa pandemi yang sekarang. PPKM darurat sekarang sudah level 4, di mana mungkin sebagian dari teman-teman diwajibkan untuk harus WFH ya. Ada beberapa mungkin yang masih tetap harus bekerja ya. Dimanapun teman-teman berada, saya doakan semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, termasuk teman-teman semua dan juga keluarga. Malam hari ini sebenarnya saya ingin berbagi cerita ke teman-teman tentang pengalaman saya membeli motor. Tapi bukan berarti saya mau pamer, bukan. Jadi yang ingin saya ceritakan itu bukan tentang motornya, tapi tentang proses pembelian motornya. Untuk prosesnya sendiri sebenarnya cukup panjang ya. Jadi saya berencana untuk membeli motor itu tahun lalu, tahun 2020. Waktu itu saya baru saja kehilangan motor di rumah. Dan posisi motor saat itu adalah masih masa cicilan gitu. Saya mencicil 3 tahun, saya sudah bayar 2 tahun lebih, 6 bulan kalau nggak salah. Secara hitungan tuh saya harusnya tinggal 6 bulan bayar lagi, itu udah lunas gitu kan. Ternyata motor hilang. Tapi semasa cicilan kan memang harusnya ada asuransi ya. Nah, asuransinya coba saya urus, dan pengurusannya pun lumayan ribet menurut saya. Ribet dalam artian saya harus tektokan ke leasing, ke laporan ke Polres, laporan surat kehilangan, lalu penutupan STNK, semacam bla 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 gitu kan. Dan itu saya sempat izin berapa kali tuh dari kantor juga untuk ngurus surat-surat seperti itu, dan alhamdulillah akhirnya juga cair. Dan nilai cairnya pun menurut saya nggak apa ya, nggak di luar ekspektasi saya lah, gitu. Karena saya berpikiran sisa 6 bulan itu cicilan saya, seharusnya nilai yang sudah saya bayarkan udah cukup besar. Ternyata ketika klaim asuransi itu ada beberapa potongan sana sini bla 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 bla. Akhirnya yang saya terima totalnya sekitar 4 juta atau 5 jutaan lah waktu itu. Nah, dari pengalaman tersebut teman-teman, saya langsung berpikir untuk pembelian motor saya berikutnya, kayaknya saya nggak akan menggunakan leasing lagi. Tapi gimana caranya dengan dana yang ada saya bisa membeli motor dengan murah, kalau bisa 0%. Nah, pengen tahu gimana caranya? Ikuti trik berikut ini. Nah, di sini teman-teman, saya melakukan survei tahap pertama. Jadi saya coba cek harga motor NMAX itu di e-commerce itu berapa. Kalau misalnya kita lihat di sini, saya pakai Blibli. Jadi harga NX saat ini di tahun 2021 itu antara sekitar 32 juta sampai 34 juta teman-teman. Jadi yang paling tertinggi ABS itu maksudnya sekitar 34 juta sekian. Nah, di sini di Blibli kita bisa bayar pakai kartu kredit ya. Dan di dalam kartu kredit itu kita bisa melakukan pembayaran menggunakan cicilan 0% gitu. Tentunya tergantung dari limit teman-teman nantinya. Gitu ya. Nah, kalau misalnya saya udah dapat motor incaran, teman-teman, jadi di sini coba melakukan simulasi untuk melakukan transaksi, tapi jangan sampai melakukan pembayaran ya nantinya ya. Jadi
Jadi cukup hanya untuk mengetahui aja promo apa yang ada saat itu gitu kan. Lalu untuk memastikan aja bahwa kita bisa melakukan pembayaran dengan cicilan 0%. Di sini saya juga coba menggunakan promo ya. Siapa tahu udah bisa nyicil 0% ya kan. Lalu dapat promo potongan harga itu ya benefitnya jadi double lah ya. Ini coba-coba aja gitu. Nah, di sini sih kita coba lalu pilih kartu kredit pembayarannya. Lalu kita klik bayar. Nah, di sini saya sudah pernah memasukkan kartu kredit yang udah pernah saya simpan, saya pilih. Itu teman-teman tinggal masukkan aja kartu kredit teman-teman masing-masing. Nah, di sini terlihat harganya, cicilannya. Nah, di sini kita bisa melakukan perhitungan. Nah, kita coba simulasikan dengan untuk cicilan selama 12 bulan 2.930.000 kali 12. Nah, kita sebenarnya bayar hanya cukup bayar 35 jutaan gitu dengan cicilan 12 bulan. Nah, kalau misalnya kita kurangin dengan harga motornya, itu kita lebih bayar itu ya anggaplah lebih bayar itu sebagai bunga 1,2 juta gitu teman-teman. Nah, sekarang kita coba bandingkan kalau misalnya kita mencicil menggunakan leasing ya. Di sini saya coba tes simulasikan cicilannya menggunakan Adira gitu ya. Harga motornya kita sesuaikan dengan yang kita dapat dari harganya dari e-commerce tadi, dari Blibli ya. Nah, di sini kita tahu cicilannya opsi 1 untuk cicilan selama 12 bulan. Coba sekarang kita hitung untuk kita bandingkan. Kita per bulan mencicil sekitar 2.305.000 ya. Lalu kita kali selama 12 bulan. Nah, dengan cicilan segitu itu sebenarnya kita juga harus ada DP ya, tadi opsi 1 ya, 15 juta dengan DP 15 juta. Total yang kita bayarkan itu sekitar 42.666.192. Nah, sekarang kita coba kurangi dengan harga motornya. Nah, selisih yang kita bayarkan ke leasing itu 8.700.000. Nah, sekarang kita simulasikan transaksi saya kemarin. Jadi kemarin itu karena limit saya terbatas, jadi saya membayar cash itu 15 juta. Lalu saya membayar melalui Blibli itu sekitar 19 juta karena total harga motor itu 34 juta sekian. Nah, kalau misalnya dilihat di dalam detail ini, total yang saya bayarkan itu 20 juta itu sudah termasuk dengan biaya layanan atau bunga cicilannya gitu. Nah, lalu coba kita hitung menggunakan kalkulator. Jadi 20 juta yang saya bayarkan melalui Blibli udah termasuk dengan bunga yang saya cicil 0% selama 12 bulan. Saya tambahkan 15 juta dan saya mendapatkan diskon sebenarnya 1% sekitar 195.000 sekian. Nah, total yang saya bayarkan itu 34.800 sekian. Nah, begitu caranya teman-teman ya. Pengalaman saya yang mudah-mudahan dengan sharing saya bisa bermanfaat untuk teman-teman. Ya, kalau misalnya teman-teman punya kartu kredit, gunakan dengan bijak, selalu menggunakan nalar logika dan hitungan yang kuat, jangan menggunakan hawa nafsu, selalu gesek tapi lupa bayar, ujung-ujungnya malah
jadi musibah nantinya untuk teman-teman gitu. Oke, kebetulan sekarang sudah malam, sudah jam 12 malam, jadi saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Ciao.